Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore semuanya. Pada suatu hari, setelah perayaan Ekaristi hari Minggu, seorang ibu menjumpai saya dan mengajak bercakap-cakap sejenak. Ibu itu dengan bangga mengatakan, "Pastor, di dalam diriku mengalir darah seorang pastor." Segera ia menjelaskan bahwa ketika ia sedang dalam proses pengobatan, situasi krisis membutuhkan darah, maka seorang pastor yang sama golongan darah dengan sang ibu mendonorkan darah kepada ibu tersebut. Kemudian ia berkata lebih lanjut, "Sejak saat itu pastor, saya berusaha menjadi lebih baik, lebih rajin ke gereja, dan berusaha melayani dalam keluarga, di tempat kerja, lingkungan tanpa berkeluh kesah." Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa ini menunjukkan bahwa elemen yang sangat penting dari tubuh seorang pastor telah memberikan kehidupan pada diri ibu itu, yakni darah. Darah adalah elemen vital dalam diri kita untuk kehidupan. Ketika tubuh menjadi jasad, anggota tubuh lain masih utuh kelihatan, tapi darah sudah lenyap entah kemana, tiada lagi kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi yang kurang lebih sama, kita pada hari ini boleh berkata kepada diri kita dan kepada orang di sekitar kita di sini, di dalam tubuhku mengalir darah Kristus. Kehidupan yang berasal dari Kristus kini ditransfusikan ke dalam diri kita. Pertanyaan, apa yang terjadi setelah kesadaran ini hidup di dalam diri kita setiap kali kita menyadari kita mengalirkan darah Kristus di dalam tubuh kita? Saudara-saudara terkasih, darah Kristus menjadi darah kita bukan sebuah tindakan medis yang dapat dibayangkan terjadi pada sang ibu tadi, tetapi bacaan-bacaan suci pada hari ini memberikan sebuah gambaran bagaimana misteri Allah itu telah bekerja di dalam diri kita. Marilah kita melihat dari perjanjian lama yang dibentuk oleh bacaan dari kitab Keluaran tadi. Setelah Musa menerima firman Tuhan, hukum Tuhan, perintah Tuhan, petunjuk hidup dari Tuhan di Gunung Sinai, ia membacakan itu kepada orang-orang Israel. Dan mereka dengan satu rumusan yang sama, dengan satu bahasa yang sama, setiap pribadi lebur menjadi satu kesatuan dalam sebuah ucapan. Seluruh ucapan firman Allah itu kami laksanakan. Sebuah komitmen yang tumbuh dari sebuah persekutuan yang telah mengalami kerahiman dan cinta Tuhan dalam perjalanan pembebasan dari Mesir sampai ke Sinai, dalam perjalanan menuju tanah terjanji. Kemudian Musa mulai melakukan sebuah ritus di mana mezbah dibangun, diadakan kurban persembahan keselamatan dari Allah yang dilambangkan dengan darah, dengan elemen kehidupan dari lembu jantan sebagai meterai antara Allah yang telah menyampaikan firman dengan Israel yang telah menyatakan komitmen. Direcikilah darah itu setelah firman dibacakan untuk kedua kali. Apa jawaban orang Israel? Sama, tapi ada tambahan. Segala firman Allah itu akan kami laksanakan dan kami taati. Dengan dua ucapan ini,
maka terikatlah perjanjian yang dimeteraikan oleh darah anak domba, yaitu bangsa perjanjian lama, itulah Paskah. Tuhan kita Yesus Kristus juga merayakan Paskah. Ketika para murid meminta kepada dia bagaimana persiapan tempat Paskah, dia katakan, pergilah. Dan pada saat itu bukan lagi kurban lembu jantan atau anak domba itu ditiadakan. Kristus berkata dengan lantang kepada murid-muridnya, inilah tubuhku, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Dia dengan kata lain mengatakan, akulah kini menjadi kurban untuk meteraikan perjanjian antara orang-orang yang telah menerima aku. Akulah sabda yang telah menjadi manusia. Maka kamu menerima aku, percaya pada aku, percayalah pada firmanku sebagai sumber perintah kamu untuk mengukur kesatuan dalam satu Bapa, kamu satu keluarga, dan bukan lagi domba, darah lembu meterainya, tetapi darahku sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, setiap kali kita menyambut tubuh dan darah Kristus, sebenarnya kita kembali menerima suatu kesegaran perjanjian kita dengan Allah. Perjamuan Ekaristi adalah perjanjian aku dengan Allah. Sebagaimana Israel katakan, kami siap melaksanakan firman-Mu. Demikian juga setiap kita membukakan mulut kita menyambut tubuh Kristus, kita katakan, Tuhan, aku siap menerima dan melaksanakan firman-Mu. Di sana sebuah komitmen ketaatan pada janji yang menjadi hubungan kita dengan Tuhan, yaitu perjanjian baru. Oleh karena itu, janji yang kita ucapkan ketika membaharui janji baptis di malam Paskah, janji yang kita ucapkan bagi Bapak Ibu yang hidup dalam perkawinan, janji yang diucapkan oleh para imam dalam hari tabisan, janji yang kita ucapkan pada saat menerima krisma, janji yang diucapkan oleh para saudara dalam kaukal, semua itu berdasarkan perjanjian Ekaristi, menyambut tubuh dan darah Kristus. Saudara yang terkasih, ketika darah itu dimasukkan ke dalam diri kita, sebagaimana dalam bacaan kedua surat Ibrani tadi, kita hendak disadarkan bahwa tubuh kita itu disucikan dan hati kita itu menjadi sumber kehidupan. Allah yang hidup menyapa kita yang hidup, dan kita yang hidup bersedia mengatakan dengan kata dan tindakan, saya mau menyebarkan kehidupan kepada orang lain di sekitar saya, dalam hal yang kecil maupun hal yang besar, hal yang kelihatan maupun hal yang tidak kelihatan, hal yang dekat maupun hal yang jauh, hal yang mulia maupun hal yang sederhana, berdasarkan cinta di dalam kesatuan dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu beberapa gereja telah menolak untuk percaya yang disambut adalah tubuh dan darah Kristus. Tetapi gereja Katolik telah menemukan sungguh-sungguh ini tubuh dan darah Kristus yang kuterima. Pada bulan Oktober tahun 2020, Paus Fransiskus memberi gelar kudus kepada seorang anak muda berusia 15 tahun, Carlo Acutis, di mana ia telah menunjukkan kesetiaan kepada Ekaristi. Seorang anak yang sangat cerdas dalam IT, ia menciptakan sebuah website khusus dengan menggunakan jaringan internet, yaitu menyebarkan mujizat-mujizat di dalam Ekaristi. Dia merekam semua peristiwa-peristiwa di mana telah terjadi tubuh roti mengeluarkan darah, dan selidiki ternyata di sana darah. Rupanya dari semua mujizat itu golongan darah adalah golongan darah B. Jadi kemungkinan Yesus itu golongan darah B dan saya ini golongan darah B. Agak mirip-mirip dengan Tuhan Yesus.
Saudara dan terkasih, dengan peristiwa ini mau mengatakan kepada kita, meskipun kita ragu, kita bimbang, bahwa yang kita terima ini adalah tubuh Kristus yang sesungguhnya, minum darah Kristus sesungguhnya, Tuhan tetap menuntun kita, Tuhan tetap membantu kita, agar kita tetap terikat dalam perjanjian ini. Saudara terkasih, marilah kepada setiap orang yang rajin misa pagi berkatalah, terima kasih Tuhan, pagi ini aku telah menyambut tubuh dan darah-Mu, atau pada misa sore hari ini aku telah menyambut tubuh dan darah-Mu. Bantulah aku agar aku setia cukup satu hari ini. Gak usah cita-cita setia sampai bertahun-tahun. Cukup setiap hari yakin sampai akhir mati tetap setia. Bagi yang mereka Ekaristi seperti kita yang seminggu sekali menyambut darah perjanjian. Ingatlah janji-janji kita, janji perkawinan, sumpah-sumpah kita di tempat kerja kita, mungkin janji-janji bisnis dengan orang lain, janji-janji yang kita lakukan dengan siapa saja. Kita katakan, Tuhan, bantulah aku mau setia atas janji-janjiku selama minggu ini. Gak usah membayangkan bertahun-tahun. Cukuplah minggu ini, minggu depan aku ke gereja, aku mau baharui lagi. Dan terus setiap minggu sampai saat kita mati dan dibaringkan di peti jenazah. Tapi kalau yang sebulan sekali Ekaristi, setahun sekali Ekaristi buat janji, ya Tuhan, cukuplah 1 bulan ini ya aku setia. Agak sulit ya, apalagi setahun sekali buat janji, akan sangat sulit. Tapi karena kita lemah, kita terbatas, marilah sekurang-kurang seminggu sekali dalam situasi COVID ini kita baharui janji kita pada Tuhan untuk satu dengan Tuhan dan sama dalam tindakan kehidupan, tindakan cinta, tindakan Kristus, tindakan kita. Amin. Tuhan memberkati kita.